Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edwin Aditya Herbano, konsultan manajemen produksi dan juga business owner dari Alpha Snack. Teman-teman juga bisa menghubungi saya melalui email, Instagram, LinkedIn, ataupun bisa WhatsApp langsung. Baik, eh, pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai mengenal tujuan dan target ya. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai bagian yang pertama, maka kali ini kita akan bahas mengenai bagian yang kedua, yaitu kasus dan kesimpulan akhir dari materi ini. Baik, langsung saja. Contohnya atau kasus yang akan saya sampaikan adalah si A tidak bisa mengoperasikan remote AC. Kemudian si A melakukan penanganan sendiri, yaitu melakukan penggantian baterai remote yang baru tanpa memikirkan yang lain. Tetapi pada akhirnya remote tetap tidak nyala. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa minta maaf. Pada akhirnya akan diperbaiki di jasa servis. Artinya di sini biaya pembelian baterai itu sia-sia. Padahal kan sudah beli baterai, tapi ternyata bukan baterai yang masalah. Remote-nya yang ternyata bermasalah. Kita bandingkan dengan kasus si B. Minta maaf, nggak terlihat ya. Si B itu tidak bisa mengoperasikan remote AC. Kemudian yang pertama dia lakukan adalah dicek terlebih dahulu, memahami dengan baik masalahnya. Artinya misalnya yang paling gampang bagi orang awam yang bukan engineer terutama ya, itu bisa coba baterai itu diaplikasikan ke perangkat lain, misalnya remote, kipas, atau apapun yang sesuai dengan baterai kan, karena baterai ada dua ya, ada A3, ada A2. Terus bisa mungkin dicoba di device lain atau peralatan yang lain. Artinya di sini bahwa bisa diketahui bahwa baterai itu tidak habis. Maka selanjutnya karena baterainya tidak habis, dicek terlebih dahulu power body AC-nya. Ternyata memang baterainya, remote-nya yang rusak. Dengan itu, maka bisa minta diperbaiki di jasa servis. Dari sini teman-teman bisa terlihat ya perbedaan antara si A dan si B. Baik, kita simpulkan ya. Yang pertama si A berpikir baterainya habis, maka ganti baterai. Padahal hasilnya adalah biaya baterai jadi sia-sia. Yang kedua si B memeriksa dengan bermacam-macam penyebab rusak. Hasilnya menyimpulkan tanpa mengeluarkan biaya yang sia-sia. Jika dilaksanakan seperti kaizen atau bahasanya adalah perbaikan, pastikan di sana ada alasan. Pertama itu adalah kenapa tindakan atau aktivitas itu dilakukan, harus bisa menjelaskan. Untuk itu pentingnya pemahaman kepastian penyebab. Ya. Karena semua ini bagaimana kita menyikapi suatu masalah, kemudian kita mengeluarkan ide, bagaimana masalah itu selesai, itu sangat penting untuk penanganan NG dan juga terutama untuk bisnis karena ini hubungannya dengan biaya yang kita timbulkan dari apa yang kita usahakan. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, kita kerjakan bisnis kita dengan kesadaran tujuan dan target. Yang kedua, verifikasi secara keseluruhan dari sudut bermacam-macam. Jadi harus detail kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, berkaitan dengan tujuan dan target. Yang terakhir, kita harus memiliki kesadaran sangat pentingnya kualitas. Maka yang terakhir adalah mari bertindak, memahami tujuan dan target dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.